ditonton dulu, ditonton nanti setelah ngikutin webinar kali ini ya. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang cara menghadapi keluarga yang toksik. Nah, bagi kakak-kakak di sini deh yang hadir pada webinar hari ini, saya ingin tahu alasannya dulu. Apa yang membuat hadir di pagi hari ini? Apa yang membuat tertarik untuk ikut webinar mengenai cara menghadapi keluarga yang toksik ini? Boleh open mic atau tulis di kolom chat. Si motivasinya, apa yang ingin didapat, atau mungkin ada pengalaman apa di situ. Lagi ngadepin keluarga. Iya. Oke. Ya, satu hal yang menarik ya, kalau kita lihat ya. Sorry, saya ngidupin. Panas. Salah satu hal yang menarik ya, kalau kita perhatikan, hmm, orang yang paling mungkin bikin jatuh kita, yang paling mungkin menyakiti kita, orang-orang yang terdekat sama kita. Dan hampir semua orang, ya, banyak orang lah, banyak orang yang di keluarganya tuh ada orang yang toksik gitu. Nggak harus di keluarga inti ya. Jadi bisa jadi keluarga yang besarnya, jadi kayak sepupunya, bibinya, pamannya gitu bisa jadi. Atau terkadang malah yang keluarga intinya, orang tuanya, anaknya, saudaranya, itu juga banyak yang seperti itu. Oke. Nah, keluarga suami, ya bisa juga gitu. Oh iya, saya mau tanya, nih saya habis ngidupin kipas angin nih, kedengeran nggak suaranya ya? Ada suara gemuruh gitu nggak? Atau keluar suara saya clear tetap? Nggak ada ya, aman ya? Oke, ya. Jadi memang itu tadi. Nah, itu kenapa kita perlu nanggepin apa namanya anggota keluarga yang toksik ini dengan cara yang semestinya. Karena kalau enggak ya, yang terjadi itu justru berbalik. Kita inginnya lepas dari mereka, tapi malah kita tambah terjerat sama lingkaran mereka, terikat sama mereka. Jadi di sini kita akan membahas gimana sih cara yang untuk menghadapi keluarga yang toksik. Nah, ini at least dari pengalaman saya pribadi ya, dan saya juga saranin tetap belajar di apa kelas-kelas yang lain dan pasti banyak video lain juga di luar sana. Oke, siapa di sini pernah dengar penelitian mengenai hipnosis, penelitian lem eksperimen, eksperimen domba? Siapa yang pernah dengar ini? Eksperimen yang dilakukan oleh Ibnu Sinaka. Nida pernah. Oke, Kak Wifi. Kak Wifi ini siapa? Kak Wifi belum. Oke, siapa lagi yang udah pernah? Belum. Oke. Oke, lumayan ya. Nah, nah, ini penelitian yang menarik banget ya. Penelitian apa? LAM eksperimen ini. Ini satu penelitian yang menarik, di mana Ibnu Sina, dia salah satu peneliti Muslim ya, dia mencoba menaruh dua ekor kambing, dua ekor domba. Domba yang satu, jadi ada tiga kandang. Yang satu, yang dua ini taruh domba, yang satu ditaruh serigala. Nah, yang menarik adalah setelah Ibnu Sina perhatikan, domba yang berada bersebelahan dengan kandang serigala, ini dombanya pada akhirnya mati karena stres. Ya, padahal mereka nggak disatuin loh. Tapi karena mereka ketemu setiap hari, ya bersamping-sampingan, dombanya akhirnya mati karena stres. Dia sakit-sakitan, lama-lama mati. Sementara domba yang jauh dari apa si serigala ini, mereka aman-aman aja gitu. Karena mereka nggak ngelihat serigalanya, mereka nggak ketemu sama serigalanya. Nah, di sini ditemukan bahwa oleh si Ibnu Sina bahwa ternyata ketika orang tertekan secara mental, secara terus-menerus itu berdampak
pada kondisi tubuhnya. Bahkan bisa menyebabkan ekstrim, itu bisa menyebabkan kematian. At least di domba ini, ya, at least di domba ini, itu menyebabkan kematian. Jadi kalau orang stres banget, dia menyebabkan kematian. Nah sekarang bayangin, kita sebagai manusia ya, kita tinggal sama orang yang bikin kita stres setiap hari. Gimana jadinya? Siapa yang ngalamin? Ya kan, makanya karena itu jangan kaget. Ada orang-orang ya, yang kalau datang ke tempat kerja, datang ke tempat menongkrong, bawaannya lemas saja. Padahal kerjanya ringan. Tapi setiap datang ke tempat kerja itu lemas. Sampai bosnya bingung. Sampai di coaching. Saya pernah nge-coaching orang. Jadi atasannya bingung nih kok orang ini kok nggak kurang semangatnya. Akhirnya dia ngomong, coach, salah satu apa tim saya itu dibilangnya performanya menurun. Oke, saya butuh nih biar naik performanya. Gimana caranya? Akhirnya di dalam sesi coaching itu ditemukan masalahnya bukan di tempat kerja. Masalahnya ada di rumah. Ya, jadi ketika orang terus-menerus tinggal berada di dekat orang yang bikin dia stres, itu sama seperti domba ini yang tinggalnya bersampingan sama serigala. Dia lemes, dia stres, dia bingung, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya jangan kaget, orang yang punya keluarga yang toksik, secara karir mentok, secara finansial mentok, prestasi nggak ada, hidupnya nggak bahagia pula. Jadi istilahnya kayak mati segan, hidup segan, mati tak mau. Itu orang-orang yang tinggal di keluarga toksik. Hanya saja ini eksperimen yang dilakukan kepada domba. Yang menarik adalah pada manusia, manusia bukan domba. Manusia punya kemampuan untuk mentransformasi pikirannya dia. Pada manusia yang terjadi bisa seperti ini. Ketika seseorang yang dia tuh polos, lugu, nggak punya masalah apapun, berada di dekat sama orang toksik secara terus-menerus, ya, pertama-tama dia akan stres di segala macam, dia nggak betah segala macam. Tapi lama-lama dia juga akan bertransformasi jadi serigala juga, jadi orang yang toksik juga. Bahkan bisa jadi dia tuh lebih toksik daripada orang yang ngetoksikin dia, dan dia nggak sadar. Ya, nanti lihat di em, webinar yang curhat sehat itu, di situ kan ada segitiga drama ya. Orang yang pada awalnya victim, dia terus-terusan ditindas, pada akhirnya bisa menjadi persekutor, orang yang menindas. Yang unik adalah dia masih melihat dirinya sendiri itu bukan sebagai seorang persekutor. Jadi dia nggak melihat dirinya sebagai apa namanya serigala, tapi dia tetap melihat dirinya sebagai domba. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, yang jelas ini salah satu bentuk adaptasi. Karena dia berpikir, kalau gue gini terus, kalau gue nggak ngelawan, kalau gue nggak bentak dia, kalau gue nggak marah sama dia, kalau gue nggak balas dendam, ya gue bakal diinjak terus. Jadi salah satu-satunya cara adalah gue berubah jadi serigala untuk nyerang balik. Nah, ini yang menarik. Banyak dari kita, anak-anak ya, yang berpikir bahwa coach orang tua saya itu toksik, tanpa sadar dirinya sendiri sebetulnya jadi anak yang toksik buat orang tuanya. Ini kita perlu hati-hati. Ketika kita bilang orang tua kita toksik, kita harus refleksi dulu. Saya toksik atau enggak? Karena banyak anak-anak yang bilang orang tuanya toksik, padahal dianya sendiri toksik. Kenapa dia toksik? Karena ditularin oleh orang tuanya. Nah, orang tuanya juga kenapa toksik? Karena ditularin oleh orang tuanya. Jadi jadinya toksik keturunan gitu. Nah, ini yang hati-hati. Nah, terus gimana sih kita tahu orang itu dalam kondisi dia melakukan toksisitas ya, melakukan toksik gitu. Nah, kita bisa lihat dari hal-hal ini. Jadi ketika seseorang itu manipulatif, dia ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain dengan cara memanipulasi. Kemudian membuat drama. Nah, ini paling suka orang toksik itu bikin drama. Nah, nggak mungkin ada korban ya tanpa ada yang penjahatnya gitu. Nggak mungkin. Dan yang unik adalah orang toksik selalu menempatkan dirinya sebagai korban. Orang tua yang toksik akan melihat anaknya itu yang bikin dia hidupnya merana. Anak yang toksik melihat orang tuanya yang bikin hidupnya dia merana. Padahal kedua-duanya sama aja. Ya, mereka tuh selalu ada drama di dalam kepalanya. Kemudian orangnya itu menguras energi. Kalau kata anak zaman sekarang tuh vampire energy. Ya,
ngedot energi banget. Kemudian nggak menghormati batasan orang lain. Ya, kita ngomong nggak mau, terus aja dipaksa. Terus maunya sendiri. Dan yang paling kelihatan, ya, itu adalah memaksakan kehendak. Jadi dia akan gimana caranya, yang penting kehendaknya dilakukan oleh orang lain, diturutin. Entah itu dengan cara manipulasi, entah itu dengan cara mengancam, dan lain sebagainya. Dan ini yang paling penting, kalau kakak-kakak berada di orang yang toksik ya, tinggal sama orang yang toksik atau berada di sekitar orang yang toksik, selalu lihat ya, orang toksik itu menghambat pertumbuhan kita. Kenapa dia menghambat pertumbuhan kita? Karena orang toksik tahu kalau orang yang ingin dia manipulasi itu bertumbuh, baik itu secara mental, secara intelektual, secara emosional, spiritual, kalau mereka bertumbuh, ada satu titik dia tidak bisa lagi mengendalikan orang tersebut. Coba deh perhatikan ya, orang tua yang toksik, itu gimana caranya anaknya nggak bisa lebih dari dia. Itu selalu ditekan tuh anaknya. Karena si orang tua berpikir, kalau my anak saya lebih berprestasi daripada saya, bisa mandiri, bisa cari uang sendiri, bisa nentuin pilihan sendiri, dia nggak akan nurut lagi sama saya. Akhirnya dibikinlah settingan gimana cara anaknya itu mentok di situ. Termasuk terjadi juga di tempat kerja, atasan kadang takut kesalip jabatannya, akhirnya dibuatlah lingkungan yang toksik supaya bawahannya tidak bisa bertumbuh. Jadi mereka itu selalu berusaha gimana caranya orang lain berada di bawahnya mereka supaya bisa dikendalikan. Karena kalau orang itu bertumbuh, dia nggak akan mampu mengendalikan lagi. Ya. Nah, efek dari keluarga toksik ya banyak banget. Saya nggak akan bahas ini, nggak akan bacain satu persatu. Yang jelas secara mental emosional itu berpengaruh. Secara sosial, orang-orang yang toksik itu secara sosial kelihatan loh. Orang-orang yang lahir dari keluarga toksik tuh entah dia orangnya minderan atau orangnya baperan atau orangnya itu kayak orang yang cari perhatian gitu. Kadang anak sekarang ngomongnya bucin. Begitu dikasih perhatian sedikit kayak seakan-akan gimana gitu. Ya, karena dia nggak dapet itu dari orang tuanya gitu. Atau dari kalau Maya si anak yang toksik ya si orang tuanya nggak dapet itu dari si anaknya. Perilakunya agresif atau pasif agresif ya. Ini yang paling umum. Kemudian secara fisik mereka tuh cepat lelah, mudah sakit. Dan jangka panjang itu, coba perhatikan orang-orang yang ketrek sama hubungan toksik, terperangkap sama hubungan yang toksik. Mereka kecenderungan nggak bisa memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Nggak tahu tujuan hidup mereka apa. Pokoknya selama ini mereka dikontrol aja. Mereka kayak robot, kamu ngelakuin ini, kamu dapat ini. Kamu kejar ke sana, kamu ngelakuin ini. Gitu. Jadi begitu kita lepas, ya, mereka tuh kayak, aku ngapain ya? Dan itu yang membuat akhirnya orang-orang yang terperangkap lama di lingkungan yang toksik ya. Ketika mereka tahu mereka harus keluar, mereka ujung-ujungnya balik. Karena mereka, aduh selama 10 tahun, 20 tahun, saya nggak pernah punya tujuan hidup sendiri. Tujuan hidup saya selalu orang lain yang nentuin. Selalu dari misalkan paman, dari sepupu, dari orang tua. Yang akhirnya nggak punya tuh pikiran mandiri untuk memutuskan tujuan hidup saya seperti ini. Akhirnya mereka balik lagi. Mereka mungkin nggak balik ke orang tuanya, tapi malah cari pasangan yang toksik. Itu. Nah, kemudian mereka mengadopsi pola pikir yang sama dengan orang-orang yang toksik. Oke, kalau ada pertanyaan, monggo ya, bisa langsung ditanyakan, kita langsung interaksi aja. Hmm, kayak mertua dan menantu tergantung ya. Ini siapa yang toksik? Karena terkadang nggak semua mertua toksik, terkadang menantu juga toksik. Jadi ketika seseorang itu selalu memaksakan kehendaknya, misalkan mertua selalu memaksakan kehendaknya dia ke menantunya, maka mertuanya toksik gitu. Atau sebaliknya si menantu memaksakan kehendaknya ke si anak, ke si pasangannya. Nah itu akhirnya toksik yang nggak kadang akhirnya mertuanya ikut campur juga di situ. Hubungannya jadi berantakan. Nah, terus gimana cara kita menghadapi keluarga yang toksik? Ini ada 5 ya, yang jelas sebetulnya ada banyak ya, cuman ini 5 yang saya pakai dan alhamdulillah berhasil, terasa lah perubahannya. Yang pertama adalah mindful connection, yang kedua melepaskan emosi, yang ketiga menjaga ego, yang keempat
support system selain keluarga, dan yang kelima membuat batasan. Yang paling pertama mindful connection. Mindful connection itu berarti kita terkoneksi sama orang lain. Ini sama siapapun ya. Terkoneksi sama orang lain, terutama sama anggota keluarga kita itu secara mindful. Kan udah ikut sebelumnya ya sama Coach Arida ya, gimana mindful itu kita berkesadaran penuh, kita hadir sepenuhnya pada saat itu. Jadi jangan ketika kita em, berhadapan nih sama orang-orang yang toksik ini, terus kita kebanyakan apa sih namanya em, terlalu banyak pelabelan, kita tuh terlalu sibuk sendiri dengan pikiran kita. Jangan kayak gitu. Karena sebetulnya itu yang diinginkan oleh orang yang toksik. Nah, ketika kita mindful, yang terjadi apa? Yang terjadi kita menyadari fenomena-fenomena yang terjadi di luar diri kita dan di dalam diri kita. Yang di luar diri kita apa itu? Orang yang toksik tadi. Geliatnya mulai muncul, gimana caranya dia ngomong sambil menggoda gitu kan. Yang kadang nyindir-nyindir, kita sadar itu. Ya, kita jadi sadar itu. Nah, kita juga akhirnya sadar dengan apa yang ada di dalam diri kita. Oh, mulai nih emosinya, marahnya mulai muncul, bete-nya mulai muncul. Nah, kalau kita sadar, kita bisa kendaliin itu. Nah, ketika kita mindful connection, yang terjadi adalah kita tuh jadi orang yang responsif, bukan reaktif. Dan ini yang paling penting. Ketika menghadapi orang yang toksik, yang paling penting adalah jangan bereaksi. Karena yang dicari sama orang toksik adalah reaksi. Contohnya aja, kamu punya, anggap aja bukan kamu, ada orang punya sepupu atau paman yang toksik. Contoh, lagi lebaran nih, ngumpul bareng, lagi ngomong, tiba-tiba nyambung lah ke pembahasan yang nggak disukain sama orang tersebut. Misalkan belum nikah gitu. Ini gimana sih perempuan udah umur 30 belum nikah? Maunya apa? Ketika orangnya reaktif, ya, orangnya reaktif, dia nunjukin kemarahan, dia nunjukin kejengkelan, nada suaranya tinggi. Yang terjadi apa? Yang terjadi, si orang yang toksik akan menempatkan dirinya sebagai victim. Dia akan ngomong, kan gue cuma nanya, kok lu marah sih? Padahal dia udah jelas-jelas, dia yang mancing dalam tanda kutip pergejolakan ini. Nah, jadi ketika kita ngadepin orang toksik, jangan reaktif. Karena yang dicari sama orang toksik adalah reaktif kita. Begitu kita reaktif, kita kehilangan pikiran rasional kita. Dan di situ dia mulai mainin kita. Ya. Terus empati. Ya, ketika kita mindful connection, kita jadi empati. Kita jadi bisa ngelihat apa sih yang membuat dia seperti itu. Saya dulu ketika ngadepin keluarga yang toksik ada beberapa. Saya jengkel ketika dia ngomong apa gitu. Pernah lagi ngumpul di acara keluarga, nggak ada angin, nggak ada hujan, saya dikritik di depan orang banyak gitu. Itu saya sempat jengkel. Ini kok gini ya, nggak ada tempat lain apa untuk ngomongin yang seperti ini gitu. Nah, tapi saya lihat lagi, oh kasihan ya dia ya, karena dia selama ini dididik oleh orang tua yang seperti itu. Makanya dia menjadi seperti itu, dia jadi toksik. Jadi saya jadi ada empatinya, oke, nggak apa-apa lah, sabar-sabarin aja, biarin aja dia ngomong kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita mindful connection, kita tidak terjebak oleh pelabelan. Maksudnya pelabelan di sini apa? Jadi kita kecenderungan ya sangat mudah melabeli orang lain. Karena memang pelabelan itu ada sebetulnya untuk melindungi diri kita. Kita kasih label orang ini toksik, orang ini nggak toksik, apa segala macam. Biar kita punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Ketika orang toksik itu datang, kita udah siap untuk tempur. Masalahnya adalah bertempur sama orang toksik itu nggak ada apa namanya, nggak ada kata menang di situ. Pasti selalu kalah. Nah, ketika kita mindful connection, kita nggak melabeli orang tersebut. Jadi kita nggak akan melihat orang yang punya perilaku toksik itu sebagai orang yang toksik selamanya. Jadi kalau kita tahu dia memang suka nyindir apa segala macam, ketika kita mindful, kita cuman oke, orang ini dia suka nyindir nih biasanya, cuman nggak tahu ini dia pengen nyindir atau enggak. Ketika dia datang, dia nyindir, oh dia kembali ke apa namanya
kebiasaannya yang dulu nyindir. Tapi kita juga bisa tahu gitu. Oh, tapi nyindirnya nggak kayak dulu. Nyindirnya kalau dulu tuh selama pembicaraan nyindir terus, kalau sekarang enggak, cuma sebentar doang. Nah, di situ enaknya ketika kita terkoneksi sama orang lain secara mindfulness. Kita nggak terjebak oleh pikiran kita sendiri. Ya, pelabelan itu nggak membuat kita kayak orang yang stres, karena begitu kita duduk sama orang yang kita labeli toxic, otomatis kita stres kan. Nah, ketika kita mindful connection, karena nggak ada label tuh di dirinya dia, walaupun kita tahu dia punya sikap itu, kita jadi bisa santai. Dan ketika orang toxic ngeledekin kita, kitanya santai, kita nggak reaktif, dia nggak mood juga. Ini orang saya ledekin kok nggak ini. Awalnya saya dulu tuh sangat reaktif. Kalau ada orang kritik saya gitu, terutama nih yang toxic-toxic, saya akan balas lawan tuh. Lama-lama setelah saya belajar mindfulness gitu, mulai dari yang paling intensif itu di 2022, waktu itu ikut kelasnya Kak Arida, Coach Arida. Di situ saya, iya ternyata hidup itu ya udah jalanin aja, tenang aja. Memang ada orang yang ngeselin, cuman dia nggak ngeselin setiap hari kok. Gitu. Nah itu untungnya kita mindful. Dan yang terakhir adalah kita menguatkan mental kita. Ya ini keuntungan dari mindful connection. Oke, sebentar. Di sini ada pertanyaan. Hmm, em, sampai di titik mana sih memaksakan kehendak yang baik yang sampai ke toxic? Oke. Nah, jadi sampai di titik mana sih? Jadi kalau umpamanya memang benar-benar ya, maksainnya tuh maksa banget gitu sampai ada manipulasinya. Terus apa ya? Bikin orang lain merasa selalu terancam, stres ketika menghadapi dia gitu. Nah, itu bisa dikatakan toksik gitu. Cuman toksik ini kita jangan labelin ke orangnya. Kita lihat itu sebagai sikapnya dia saat itu. Nah, ini pentingnya kita belajar mindfulness, karena ketika kita mindfulness yang kita lihat adalah kejadian saat itu. Kita jadi nggak terkungkung sama kejadian-kejadian di masa lalu gitu, karena bisa jadi orang yang toksik dulu sekarang udah berubah, tapi ketika kita melabeli dia sebagai orang yang toksik, bahkan ketika dia berubah, kita tetap menghindari dia gitu. Jadi toksik itu kadang nggak terus-terusan gitu, orang itu akan melakukan hal tersebut gitu. Dan biasanya memang ada satu dua hal yang mereka itu kayak jadi kayak apa ya, obsesi banget sih orang itu. Contoh misalkan ada ibu ingin anak perempuannya nikah sesama suku atau sama orang dengan derajat tertentu gitu. Nah, akhirnya ibunya jadi manipulatif sama si anak perempuannya, bikin drama dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikatakan dia punya sifat toksik gitu. Untuk hal tersebut. Tapi bisa jadi di hal yang lain dia nggak toksik gitu. Ada pengusaha yang waktu kerja dia toksik, dia maksa apa segala macam. Terus di keluarga ya udah biarin aja gitu. Walaupun memang akan ke bawah sih, nggak mungkin dia di perusahaan dia toksik terus di keluarga nggak toksik sama sekali. Nggak mungkin. Cuman level toksiknya akan berubah-ubah dan tergantung kondisi juga. Nah ini pentingnya kita sebagai apa selalu mindfulness ketika ketemu orang. Jadi kita lihat, oh sekarang level toksiknya lagi turun tuh. Dia nggak terlalu maksain, dia bisa diajak ngobrol dan lain sebagainya. Karena ini pengalaman saya ketika menghadapi orang yang toksik ya. Orangnya suka banget maksain kehendaknya dia gitu. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Akhirnya saya ajak ngobrol segala macem. Di kondisi dia lagi seneng, saya perhatiin. Oh dia lagi seneng nih, lagi asik gitu. Udah saya ajak ngobrol tentang kerjaan. Akhirnya saya ngomong ke dia, kamu kalau kamu lihat ya, pokoknya intinya adalah saya minta dia berpikir, kalau kamu pikir siapa sih yang suka kalau kerja itu selalu ditekan, dipaksa-paksa? Dia jawab nggak ada gitu. Nah, sorry nih, terkadang kamu suka maksa loh. Coba lihat chat kamu di grup gitu. Pas dia lihat, oh iya gue maksa ya. Gitu. Jadi terkadang ada situasi ketika dia lagi seneng, kita bisa masuk nasihat kita di situ. Nah itu enaknya ketika kita mindful connection ya. Jadi kita nggak terjebak selalu ngelabelin dia sebagai orang toksik 24 jam kali 7 hari. Toksik terus enggak. Karena dia ada kondisinya berubah menjadi orang yang sewajarnya gitu. Nah di situ kita bisa masuk.
Namun ada orang-orang yang dia itu secara personality ya kayak perfeksionis. Nah, orang-orang yang perfeksionis ini memang ada yang personality, ada yang punya limiting belief, yang ngerasa bahwa kalau Maya dia nggak perfect, orang lain akan menghindar dari dia, orang lain nggak suka sama dia, itu sebenarnya limiting belief. Yang nggak boleh adalah kita maksain orang lain untuk 100% ngikutin kita, gitu. Nah, itu kita akan punya perilaku toksik gitu. Nah, suka ngelawan ya. Kalau suka ngelawan omongan orang yang toksik itu mereka asik loh. Mereka soalnya ada drama di situ. Mereka akan mikirin, wah ntar ketemu lagi nih, gue akan ngomong apa nih sama ini biar dia marah lagi gitu. Yang dicari sama orang toksik itu ya, bukan kita jatuh sejatuh-jatuhnya, bukan. Yang dicari sama orang toksik itu emosi kita tuh naik turun. Jadi kayak boneka yang dipukul jatuh, bangun lagi dipukul gitu. Soalnya kalau jatuh terus nggak seru di situ. Nggak ada dramanya. Oke. Yang kedua adalah melepaskan emosi. Nah, jadi ini lingkaran setannya biasanya seperti ini. Jadi ketika kita punya emosi, ketika kita melabeli seseorang, ya, ketika kita punya pelabelan sama seseorang, otomatis ketika kita ketemu sama orang itu akan muncul emosinya. Ah, si A nih toksik nih. Gue punya sepupu toksik nih si A nih. Setiap kali ketemu si A, pasti emosi yang muncul bete di situ, nggak enak. Nah, emosi ini bisa memunculkan asumsi atau bisa juga kebalik, asumsi memunculkan emosi, pelabelan tadi muncul emosi. Jadi emosi kita bete, asumsi kita ini bakal ngobrolin tentang uh, ini deh, apa kegagalanku yang waktu itu deh, kayak kita berasumsi. Akhirnya apa? Akhirnya kita punya reaksi. Reaksi kita apa? Defensif. Si A di depan apa namanya di depan gerbang lagi jalan, emosi kita bete, asumsi kita dia akan ngomongin tentang kegagalan kita yang waktu itu, reaksi kita stres, tegak. Hasilnya pas kita ketemu A, si A ini belum ngomong, kita udah nunjukin raut muka yang siap berantem. Nah, ini akan muter terus gitu. Dan ini harus hati-hati. Jadi kebanyakan dari kita, ketika kita kejebak sama lingkaran setan seperti ini, yang difokusin adalah di reaksinya. Dan banyak juga konselor-konselor itu ya, saya beberapa kali konseling itu, selalu yang difokusin reaksinya. Karena kalau reaksi ini berubah, otomatis hasilnya juga akan berubah. Memang betul seperti itu. Hanya saja, eh, kalau emosinya nggak diubah, kita hanya merubah reaksinya, biasanya perubahannya tidak akan berjalan lama. Misalkan kita ke konselor gitu. Makanya konselornya saya sarankan orang-orang yang sudah punya ini ya, pernah belajar ya. Karena orang curhat itu ada yang berani ngomong saya bisa konseling gitu, padahal dia nggak pernah belajar sama sekali. Ini hati-hati. Jadi dia akan ngomong, oh kalau ngadepin orang kayak gitu kamu senyumin aja. Oh kalau ngadepin orang seperti itu kamu pindah tempat jangan di situ. Oh kalau ngadepin orang seperti itu kamu sabar aja. Nah ini kan perubahan reaksi ya. Oke, pas kita ketemu sama orang kayak gitu, kita menghindari dia, kita mendapatkan hasil, kita nggak berantem di saat itu, ya kan? Ketika kita sabar, kita dapat hasil, ya nggak terjadi konflik yang gede di situ. Tapi emosinya kan numpuk kan. Jadi setiap ketemu dia ya tetap aja bete. Tinggal tunggu waktu, ini akan kembali terulang. Makanya yang ideal, yang diubah itu bukan hanya reaksinya, harus diubah. Tapi yang diubah adalah emosinya, dinetralkan dulu. Karena kalau kita sudah netral, si A ini lebaran kemarin, itu ngungkit-ngungkit kegagalan aku. Oke, kita lepaskan emosinya setelah ketemu sama si A. Akhirnya netral kan? Nah ketika si A muncul di depan kita netral di situ. Cuman ada analisa pastinya. Oke, bakal ngomongin apa ya di Lebaran kali ini? Atau mungkin akan lebih bagus kalau mindfulness ya kita terima aja, kita nggak nunggu akan ngomongin apa, kita stay di situ pada saat itu. Nah, akhirnya dari analisa ini ya, misalkan dia akhirnya ngomongin tentang kegagalan kita yang dulu lagi diulang lagi nih. Oke, dianalisa nih. Oke, apa yang buat dia ngomongin tentang kegagalan itu lagi ya?
Nah, kita bisa mengubah reaksi menjadi kreasi. Alih-alih kita defensif, kita bisa tanya lagi ke dia, eh, tahun lalu lu ngomong kayak gitu, tahun sekarang lu ngomong kayak gitu juga. Sebenarnya kalau lu pengenin dari cerita itu apa sih? Akhirnya pertanyaan itu menimbulkan hasil yang berbeda, ya. Dan kata kuncinya adalah di sini, di kreasi dan reaksi, ya. Reaksi itu dalam bahasa Inggris reaction, mengulang aksi. Ketika kita terus-menerus mengulang aksi, kita mendapatkan hasil yang sama terus-terusan, ya. Emosi kita sama, asumsi kita sama, tindakan kita sama, hasil yang kita dapatkan sama. Oke. Sementara kreasi ini kalau dalam bahasa Inggris creation, menciptakan satu tindakan baru. Makanya jangan bereaksi tapi kreasi, ciptakan tindakan baru. Caranya apa? Dengan netral. Buang emosinya, emosi-emosi negatif itu dibuang sehingga netral. Ketika ada kejadian, kita analisa, karena sudah netral, kita jadi nggak terbawa-bawa. Harus ngapain? Kita jadi bisa lebih tenang. Nah, dari analisa itu ciptakan satu tindakan baru. Tindakan baru akan menghasilkan hasil yang baru. Nah, ini yang harus kita cari. Lepaskan emosinya, jangan dipendem. Karena kalau dipendem, pasti lingkaran setannya akan muncul. Kalau dinetralkan, akan berubah. Ini akan berubah jadi analisa, akan berubah tindakannya juga. Nah, cara melepaskan emosi itu ada banyak. Teman-teman bisa lihat di video apa trauma healing, itu ada teknik EFT. Saya juga sudah bagikan juga. Terus ada banyak lagi teknik seperti mindfulness, meditasi, berdoa, beribadah, grounding, butterfly hug, terus hipnosis, ya hipnoterapi, kemudian journaling dan terapi-terapi yang lain. Seperti itu. Oke, saya cek dulu ada pertanyaan nggak di sini. Nah, ini menarik nih pertanyaannya Kak Adi. Bagus. Kenapa ya toxic people itu suka drama, bukannya capek secara fisik dan emosional? Betul. Drama itu bikin kita capek secara fisik dan emosional. Tapi drama itu memuaskan ego. Sebetulnya yang dikasih makan oleh orang yang toksik itu adalah egonya dia. Orang-orang yang toksik itu selalu merasa gimana caranya saya bisa terlihat lebih tinggi daripada orang lain. Itu kenapa dia suka menekan orang lain tadi. Itu. Jadi ketika dia bisa membuat orang lain marah, terus apa secara mental jatuh bangun, dia tuh ngerasa oh saya lebih hebat nih daripada orang tersebut. Gitu. Itu salah satunya. Jadi dia ngasih makan egonya dia. Yang kedua adalah ya karena memang apa namanya pikirannya disetting untuk itu. Jadi istilahnya ya, kalau kita kembali ke yang gambaran ini, ya istilahnya itu kalau kita kembali ke gambaran ini, nah ini ketika seseorang, dalam tanda kutip nih, ketika seseorang terlahir sebagai serigala, apakah dia bisa memahami jalan berpikirnya si domba? Hah? Ketika dia terlahir sebagai serigala, apakah dia otomatis bisa melihat jalan berpikirnya domba? Nggak bisa. Mhm. Itu kenapa orang toksik itu kebanyakan ya, orang toksik itu lahir dari keluarga yang toksik sebetulnya. Gitu. Makanya kita perlu empati sebetulnya sama dia. Capek loh jadi orang toksik itu. Saya jujur, saya pernah jadi seorang anak yang toksik yang bikin orang tua saya itu apa namanya jengkel, nangis gitu. Orang saya jujur aja saya pernah itu dan capek hidup itu. Tapi setelah saya lihat, saya dalemin, saya belajar mindfulness. Mindfulness itu penting banget. Nanti ada kelas dari Kak Arida apa minggu depan mau dibuka bagus. Ketika saya belajar mindfulness, saya jadi tahu, oh ternyata memang saya dikondisikan sebagai seorang serigala gitu loh. Makanya empati saya kurang. Saya tuh dulu empati sama orang, jangan salah. Saya kalau marah dulu serem banget gitu. Ngina-ngina bener, ngina orang bener, ngerendahin bener. Nah ketika saya belajar, ikut apa kelas coaching, ikut kelas apa NLP, hipnosis dan lain sebagainya, saya jadi tahu, oh ternyata selama ini saya nunjuk orang lain toksik, padahal diri saya sendiri yang toksik.
Nah, di situ saya belajar jalan berpikir yang gimana yang bukan toksik. Jadi terkadang orang itu jadi toksik karena memang dia terakhir dikondisikan di keluarga yang toksik, lingkungan yang toksik, sehingga dia nggak punya jalan berpikir yang lain selain jalan berpikir orang toksik. Nah ini hati-hati ya buat kakak-kakak, teman-teman hati-hati. Terkadang kita selalu bilang orang lain toksik, padahal kitalah yang apa sih namanya, yang toksik gitu. Tuh ya. Nah, terus kalau kita bisa melepaskan emosi yang kita dapatkan apa? Otomatis kita jadi resilience. Kita tuh jadi orang yang lebih tangguh, tahan banting secara emosi. Kita bisa berpikir lebih jernih. Itu tadi, kalau ketemu orang yang ngejengkelin, kalau kita punya empati aja kita lihat, kasihan loh orang-orang yang toksik tuh hidupnya. Ya benar tuh Kak Ade. Kasihan orang yang toksik tuh hidupnya isinya drama, isinya berantem. Saya punya kenalan ya orang ya, kalau nggak berantem, kalau umpamanya dalam setahun itu nggak berantem hebat, kayaknya nggak asik. Jadi ada aja berita nih dia lagi berantem sama ini, dia berantem sama ini, dia berantem sama ini. Dan berantemnya ngedatengin musuhnya lagi. Kadang nih kasihan banget orang ini. Kadang dipukulin, kadang dihina, dijauhin. Mau gitu loh jadi orang seperti itu. Cuma ya itu tadi, dia dikondisikan dari kecil di keluarga yang toksik. Akhirnya besar jadi orang toksik, nggak punya jalan berpikir selain jalan berpikir orang toksik. Nah itu pentingnya kita belajar. Kemudian dengan kita melepaskan emosi, otomatis kita bisa meningkatkan kesejahteraan mental secara menyeluruh dan produktivitas serta mempererat hubungan. Ini yang menarik ya, kalau kita bisa melepaskan emosi, kita bisa mindful connection, even keluarga terdekat kita yang toksik, kita tuh bisa sabar banget ngadepin dia. Kita bisa punya empati, kita bisa melihat, oh kasihan nih orang tua saya, memang dia dari dulu dari kecil begini pendidikannya. Saya nggak ngebayangin dia selama 30 tahun, 40 tahun hidup dengan seperti itu gitu. Dan ketika kita berubah, ini yang menarik. Hukum dari perubahan itu ya, ketika di sini teman-teman pingin ada orang tuanya berubah, pingin ada saudara yang berubah, jangan pernah mengharap orang lain berubah. Ubah aja diri sendiri. Karena ketika kalian berubah, itu kayak kita secara otomatis membantu orang lain berubah. Jadi ada perkataan bagus, saya lupa siapa yang ngomong. Pokoknya perkataannya gini, when you heal yourself, you heal others. Ketika kamu menyembuhkan diri kamu sendiri, kamu menyembuhkan orang lain di sekitar kamu. Itu. Jadi jangan terlalu fokus sama orang yang toksik, kita fokus sama diri kita sendiri aja. Oke. Hmm. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian ini menjaga ego ya. Nah, ego ini sebetulnya salah satu bagian dari diri manusia yang itu sebetulnya bagus. Karena kalau nggak ada ego, kita nggak punya identitas. Dan kalau nggak ada ego, kita nggak mungkin menciptakan apa sih namanya impian. Harus ada ego untuk mencapai tujuan, menciptakan impian itu harus ada ego. Yang bahaya adalah kalau egonya dilepaskan, dibiarkan. Egonya ngatur diri kita. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, yang menarik adalah mengenai amarah. Ya, kalau kita ngadepin orang toksik, biasanya kita marah. Mengenai amarah, itu biasanya antara dua orang itu marah. Yang pertama adalah merasa terancam. Ya, contoh, ketika ada seorang wanita lagi jalan, kemudian diganggu sama cowok gitu, dilecehkan gitu, secara verbal mungkin gitu kan. Kemudian si wanita tuh marah nggak datengin cowoknya ngelabrak atau dia bikin video dan lain sebagainya. Nah ini amarah itu bagus. Dan biasanya ketika kita marah ya, kita bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya nggak bisa kita lakukan atau kita tuh takut melakukannya. Contoh ada orang takut untuk bikin konten tentang dirinya sendiri gitu. Tiba-tiba dia lagi jalan santai, ada cowok yang godain, tiba-tiba bisa bikin konten tuh orangnya. Padahal selama ini nggak pernah bikin konten. Nih gue lagi dimarahin ini orangnya terus dilabrak. Gitu. Orang yang takut apa istilahnya bawahan yang selalu dimaki terus diem aja. Tiba-tiba dihinalah orang tuanya. Ketika marah dia bisa ngelawan balik tuh. Jadi ketika kita merasa terancam, kita kecenderungan ngeluarin marah yang dalam tanda kutip marah yang baik. Nah ini walaupun nggak boleh dilepas begitu aja. Tapi tetap ini akan melindungi diri kita sendiri. Itu marah pertama. Yang kedua adalah penyebab marah adalah ego. Nah ini marah yang bahaya. Marah yang bahaya adalah ketika kita berpikir, kok berani dia ngomong kayak gitu ya, padahal diri saya tuh lebih tinggi daripada dia.
Dan kebanyakan orang tuh marah karena ego, bukan karena merasa terancam. Contoh, kembali, kita lagi ngumpul lebaran, terus tiba-tiba nih si A ini datang, terus apa ngeledekin dan lain sebagainya. Kita marah karena kita merasa bahwa, eh kan gue lebih hebat, gue lebih tahu daripada lo. Nah ini marah karena ego. Ini jangan dilepasin. Jadi pastiin kok marah tuh benar-benar marah yang, oh gue mau marah karena udah diancam banget. Kalau karena ego jangan dilepasin. Karena itu bahaya di situ. Ya. Nah, dan apalagi ngadepin orang-orang yang toksik. Ketika ego kita keluar, egonya mereka tambah tinggi lagi. Jadi ego ketemu ego, tambah bahaya. Terus cari support system selain keluarga. Ini yang penting banget. Ya, itu bisa dari sahabat, komunitas. Kalau sahabat saya nggak punya coach atau susah nyari sahabat gitu jauh. Saya juga komunitas di daerah saya nggak ada. Cari bantuan profesional. Ya, ini termasuk support system, entah itu konselor, coach, psikiater, psikolog, dan lain sebagainya, terapis gitu. Terus kalau mau grup profesional juga mahal coach dan lain sebagainya. Misalkan nggak ada juga nih daerah saya grup belajar. Ya, jadi manajemen emosi itu kenapa saya bikinin grupnya? Ini sebetulnya sebagai salah satu support system aja gitu. Jadi gimana caranya saya memfasilitasi teman-teman di sini untuk bisa belajar bersama. Karena saya pernah di posisi di mana saya di kondisi mental yang benar-benar di bawah dan saya bingung mau cari siapa. Orang terdekat bukannya nyupport malah tambah nginjek. Nah itu saya pernah ngalamin itu. Itu kenapa? Karena saya bikin manajemen emosi untuk memfasilitasi teman-teman untuk belajar bersama. Tapi yang lain juga dicari ya. Nah, saya sarankan ketika ingin cari support ya, pastikan juga teman-temannya nyisihin keuangannya buat biaya pertumbuhan dirinya. Ya, jadi misalkan kalau dapat gaji 3 juta, 4 juta kayak 5%, 10% tuh selalu sisihin setiap bulan. Buat apa? Buat nanti misalkan ke konselor, buat beli buku dan lain sebagainya. Nah, yang jadi challenge adalah banyak saya ketemu ya orang itu dia pingin bertumbuh, cuman nggak mau ngeluarin cost. Cost itu bisa dalam waktu bentuknya waktu, energi atau biaya. Minimal kita ngeluangin waktu sama energi itu minimal. Akan maksimal kalau kita ngeluarin biaya. Yang bahaya adalah ada orang-orang yang saya temuin dia pengen bertumbuh, dia pengen keluar dari masalah mentalnya, dia pengen keluar dapat solusinya, tapi nggak mau ngeluangin waktu untuk belajar, energinya dihabisin buat main-main. Udah gitu, jangan harap dia mau ke konselor dan lain sebagainya. Orang-orang kayak gini ya udah siap-siap aja mendem. Ya dan saya kalau udah ketemu orang kayak gini, ya udah saya tinggalin aja. Ya udah kamu sama diri kamu. Jangan ngajak orang lain buat susah di saat kamu sendiri susah untuk dibantu. Jadi kalau kita mau dibantu sama orang lain, pastikan diri kita siap dibantu. Jangan kita minta tolong sama orang lain, tapi diri kita sendiri belum siap. Jadi selalu minimal luangkan dua. Akan lebih bagus kita luangkan tiga-tiganya. Jadi ikut kelas tuh, beli buku, konseling, ikut terapi, dan lain sebagainya. Itu ya. Dan yang terakhir adalah membuat batasan. Nah, kalau nggak ada batasan, sama seperti kita punya, apa ya, anggap kita punya tanah ya, terus tanahnya nggak kita batasin. Yang terjadi apa? Kalau kita punya tanah, tanahnya nggak kita batasin, nggak kita kasih tanda itu tanah kita. Yang terjadi apa? Orang bisa jadi nyerobot, orang buang sampah di situ, diambil orang, iya kan? Nah, makanya penting banget kita tuh punya batasan. Supaya apa? Supaya emosi kita, fisik kita, apa namanya, kondisi finansial kita nggak diganggu sama orang lain. Makanya harus ada boundaries. Boundaries ini bukan cuman untuk orang di luar keluarga ya atau keluarga jauh. Boundaries ini bahkan kalau teman-teman yang sudah menikah sama pasangan harus ada boundariesnya, sama anak harus ada boundariesnya, sama orang tua kasih boundaries. Karena kalau nggak ada boundaries ini ngaco nih. Nah, yang menarik mengenai boundaries adalah untuk bisa kalian punya batasan, kalian tuh harus kuat. Nggak mungkin kalian lemah, kalian bisa punya batasan. Sama, ada negara kuat, sampingnya negara lemah.
Kira-kira negara kuat ini akan menghormati batasan negara lemah nggak? Kita ngomong realnya. Cina ketemu sama Brunei Darussalam. Apa yang dilakukan sama Cina? Ya diambil tuh laut, diakuin tuh Nine Days Land tuh punya Cina gitu. Tibet waktu dulu pas sama Cina diinvasi. Ya udah ke Cina cuma nganggep ya kamu sama saya satu ras langsung diinvasi. Eh, Irak sama Amerika, Libya sama Prancis. Pokoknya kalau kita dilihat sama orang lain lemah, orang lain tuh akan seenaknya nyerobot batasan kita. Makanya cuman orang-orang yang kuat yang punya batasan. Jadi jangan deh kita terlalu banyak teori. Oh, cara bikin batasan A, B, C, D, kita harus gini, harus gini. Enggak. Cara bikin batasan yang paling pertama adalah kita harus menguatkan diri kita sendiri. Yang harus dikuatkan apa? Pertama adalah kondisi mentalnya. Kita harus punya regulasi yang bagus. Kita jadi orang yang nggak gampang terpancing emosi. Ya, begitu mentalnya kita baik, otomatis fisik itu mengikuti. Fisik itu selalu mengikuti mental. Ya, jadi secara mental kita kuat, kita nggak tergantung sama orang lain. Karena terkadang, terutama orang-orang yang jadi korban toksik, apa hubungan toksik, dia itu ngerasa nggak bisa hidup mandiri loh. Mereka itu terikat secara mental dengan orang-orang yang apa orang-orang yang toksik sama dia. Makanya dikuatkan dulu mentalnya. Nah, begitu kita bisa diri sendiri, kita bilang, gua mau hidup nggak ada dia juga nggak masalah. Gua bisa hidup sendiri. Nah, itu udah kuat secara mental, otomatis fisik jadi kuat. Nah, terkadang kita udah nguatin mental, fisik kita lemah, nggak dilatih gitu kan. Yang terjadi sakit-sakitan. Nah, kalau sakit-sakitan yang terjadi apa? Orang yang tadinya toksik ngedatengin kita, udah deh gua rawat. Setelah dirawat yang terjadi dia minta timbal balik gitu. Jadi mentalnya dikuatin, fisiknya mengikut. Nah, kemudian kita secara hubungan juga harus kuat. Kita harus asertif. Asertif tuh berarti bisa ngomong enggak, saya nggak mau, yang ini nggak boleh, yang ini saya nggak mau. Jadi tanda orang bisa ngomong apa, tanda orang asertif tuh bisa menolak orang lain tanpa perlu dia itu marah-marah. Ya, bedakan tegas sama kasar. Tegas itu ya tegas, kasar itu dia apa sih namanya, sambil menghina, menjatuhkan orang lain. Orang yang asertif itu tegas dan itu biasanya dihormatin. Nah, untuk bisa punya hubungan yang kuat, selain kita ingin dihormati, kita juga harus menghormati balik orang lain. Ya, jangan kita inginnya dihormatin tapi kita nggak menghormatin orang lain. Kita ingin batasan kita nggak ditabrak tapi kita nabrak batasan orang lain. Ini nggak sehat. Nah, yang terakhir yang sangat mendukung adalah finansial. Mandirilah secara finansial. Kalau kalian secara mental bisa ngatur mental kalian, terus kalian juga sehat. Secara hubungan kalian bisa bangun hubungan yang baik dengan orang lain. Secara finansial kalian bisa minimal ngidupin diri kalian sendiri, minimal. Nah, orang lain bakal mikir untuk nabrak batasan kalian. Terutama orang-orang yang toksik. Dia akan ngomong, ini orang nggak bisa dimainin, nggak bisa dimanipulasi karena regulasi emosinya bagus, secara fisik juga kuat, nggak bisa diancam-ancam. Terus dia punya hubungan sama orang-orang banyak bagus, sama atasannya bagus, sama orang sekitarnya bagus. Terus punya duit lagi. Apa yang mau diganggu? Nggak bisa gitu. Jadi cara membuat batasan adalah kuatkan diri kalian secara mental, fisik, hubungan, dan finansial. Dengan begitu secara otomatis batasannya akan terbang. Gitu ya. Nah, kalau nggak bisa empat-empatnya, satu-satu dulu. Kalau masih suka marah-marah, masih sering bete, digangguin sedikit baper, fokus ke mental dulu. Ya, begitu mental ini kuat, yang lain itu sebetulnya ngikutin, dan yang lain itu akan lebih cepat ngikutin. Dan biasanya di mental ini lama. Terkadang kalau saya ngalamin itu sampai 5 tahun secara mental. Ya, terapi, ngikutin kelas, apa segala macam ini 5 tahun. Dari 2017 sampai 2022 itu baru saya stabil gitu. Nah, yang lain itu tiba-tiba ngikutin dalam waktu hitungannya bulan. Secara fisik tiba-tiba saya nggak gampang sakit, hubungan saya jadi lebih baik sama orang-orang, dan secara finansial mulai dari 2022 tuh kayak tiba-tiba naik-naik aja gitu. Gitu. Jadi mental dulu difokusin, sampai mentalnya kuat, yang lain otomatis akan ngikutin. Seperti itu ya. Nah,
Kita kembali ke pertanyaan. Hmm, oke, sebentar. Ini dulu. Kalau mau nanya boleh di apa? Open mic langsung nggak apa-apa ya. Ada punya mertua sering kontrol ya, nyuruh ini itu. Nah, kenapa sih si mertua itu terus nabrak? Karena itu tadi si batasannya nggak ditetap, batasannya nggak dibangun. Makanya orang tadi dengan bebas masuk ke ranah yang sebenarnya itu privasi. Anak-anak kita kok yang ngurusin si mertua gitu. Dan pola pikir, gaya pemikiran dulu dan sekarang kan beda gitu ya. Makanya di sini perlu dibangun batasannya itu. Nah, untuk pertama-tama fokus ke mindfulness-nya aja dulu. Biar kita bisa tahan tuh. Terus ngadepin si mertua datang tuh nggak emosi naik turun di situ. Iya, salah satu mengelola emosi itu dengan beribadah. Beribadah yang seperti apa? Ya, kebanyakan orang beribadah itu kayak jadiin ritual aja, nggak ngayatin apa itu ibadah. Makanya kalau di dalam Islam itu kan ada khusyuk. Khusyuk itu kita menghadirkan perasaan bergantung. Ya, sebetulnya banyak orang ngomong khusyuk itu takut. Iya sih, memang asal katanya dari rasa takut. Iya, sebetulnya salah satu apa nilai spiritual adalah kita bergantung sama Allah, sama Tuhan gitu. Jadi kita menggantungkan ke ada Tuhan. Yang kedua, coba lihat ya, makninah. Tumakninah ini, kalau teman-teman belajar mindfulness, itu bagian dari mindfulness. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu nggak terburu-buru. Itu namanya tumakninah. Mindfulness, ketika kita melakukan sesuatu dengan mindfulness, kita itu nggak akan terburu-buru melakukan sesuatu. Makanya banyak orang ya yang waktu awalnya itu kalau sholat nggak husuk apa segala macam itu yang waktu itu di kelas saya ikut sama Coach Sarida setelah belajar mindfulness katanya saya biasanya sholat yang 2 rakaat itu 3-4 menit tuh udah kayak gelisah karena kan ingin cepet-cepet selesai gitu begitu mindfulness sholat enak aja jadi gampang cuma minahnya itu jadi banyak orang beribadah itu jadi ritual aja gitu dan yang mengerikan adalah zaman sekarang itu banyak orang tua yang mengancam anak-anaknya dengan dalil-dalil agama. Efeknya apa? Efeknya anaknya malah menjauh dari agama. Dan beberapa saya ketemu akhirnya ya udah deh pilih agnostik aja. Soalnya apa-apa kayaknya Tuhan tuh mengerikan banget kerjanya menghukum gitu, nggak ada yang lain. Itu padahal kan Tuhan tuh maha pengasih, maha penyayang ya. Orang tuanya ngasih ayat-ayat yang misalkan kan Tuhan ini kayak algojo gitu. Akhirnya anak muda banyak yang kabur. Mikir beragama cuma bikin stres gitu. Diancam pakai dosa doang, diancam pakai neraka gitu. Oke. Apakah sikap tiga empati juga termasuk orang yang toksik atau egois? Ya orang yang egois pasti punya perilaku toksik gitu kan. Gitu. Dan orang yang punya perilaku toksik pasti nggak empati. Karena dia nggak mau tahu itu urusannya. Saya pingin dapat sesuatu, gimana caranya, walaupun orang itu sakit juga, masa bodoh yang penting saya dapat. Ya, itu kan nggak ada empati di situ. Gitu. Jadi orang yang egois sudah pasti punya perilaku toksik. Orang yang toksik sudah pasti, orang yang punya berperilaku toksik, dia nggak punya empati. Empatinya lemah, bisa dikatakan seperti itu. Apa kalau kita bisa melepaskan emosi, orang toksik bakal berubah? Bukan kayak gitu konsepnya. Jadi konsepnya gini ya, em, perubahan orang itu ya gini. Kalau saya ketemu sama orang yang toksik, ini pengalaman pengalaman saya. Ketika saya dulu ketemu sama orang yang toksik, ya yang terjadi apa? Saya bete.
Setiap ngeliat mukanya saya udah bete. Bilang, aduh ini ketemu lagi nih. Padahal nggak pengen ketemu dia. Saya datang ke tempat apa sepupu saya gitu. Saya pengen ketemu sama sepupu saya, nggak taunya ada dia gitu. Aduh itu saya langsung mikir, aduh sebentar aja deh. Gitu, udah bete duluan. Dengan asumsi ya, muncul asumsi ini ntar lagi dia akan ngomongin A, B, C, D gitu. Nah akhirnya apa? Yang terjadi selama pembicaraan, saya reaktif banget. Pokoknya akhirnya debat. Ya, akhirnya sepupu saya juga nggak nyaman dong. Ini kok datang keluarga malah jadi debat di situ. Hasilnya nggak bagus. Nah setelah saya belajar, akhirnya yang saya lakukan gini. Ketika saya datang lagi waktu itu ke tempat paman saya, ke tokonya paman saya lihat ini orangnya ada nih. Cuman saya emosinya netral. Oke, saya pengen ketemu paman saya, bukan saya pengen ketemu dia. Kebetulan aja ketemu dia. Akhirnya duduk. Begitu duduk, itu orang langsung ngeritikin masalah konten saya di TikTok. Konten kamu salah, konten kamu gini, kamu apa nyerempet ini psikologi, kamu harusnya begini, begini, begini. Saya diam, saya dengerin, ya. Oh gitu ya nih ya. Oke, oke. Saya dengerin aja gitu. Oke. Memang yang bagus seperti apa? Dia harus tahu yang harus gini, 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 gini. Oke. Saya tanya lagi, taunya dari mana? Harusnya seperti itu. Terus dia ngomong A, B, C, D. Oh ya udah, selesai. Jadi yang biasanya hasil yang saya dapatkan adalah perdebatan. Pada saat itu ketika saya netral, saya bisa menganalisa sebetulnya apa yang diomongin sama dia dan saya mengubah argumen menjadi pertanyaan, berkreasi. Hasilnya adalah ya udah, begitu saya tanya dia ngomong panjang lebar, berhenti dia ngomongnya, saya bisa ngomong sama paman saya dengan topik yang lain gitu. Akhirnya setiap ketemu dia saya jadi tahu, oh, oke, dia lagi butuh teman ngobrol aja nih, gak ada yang mau dengerin dia, ya udah deh, gak apa-apa deh. Saya kasih waktu 15 menit dia ngobrol sama saya gitu. Dan sekarang orang tersebut ya masih nggak kadang nyindir gitu segala macam atau ngasih pertanyaan yang memojokkan masih, tapi udah nggak seintens dulu gitu. Jadi sebetulnya bukan orang yang berubah, tapi kitanya yang berubah sehingga orang lain melihat oke, Abdillah yang dulu bukan Abdillah yang sekarang. Abdillah yang dulu bisa saya permainkan, Abdillah yang sekarang nggak bisa dipermainin. Justru kalau saya mencoba mempermainkan, malah saya yang kelihatan bodoh gitu. Jadi orangnya akan berubah karena kitanya berubah gitu. Bukan otomatis orang kita melepasin emosi orangnya terus berubah gitu. Memaksakan ego kepada orang lain nggak dianjurkan lah. Terus gimana cara memaksa biar kita menghindari ego yang memaksa? Ya mindfulness kita itu basic ya. Saya selalu ngulang-ulang nih mindfulness itu basic karena gini. Ketika kita mindful kita jadi tahu apa kebutuhan kita dan ego kita pun kita juga tahu. Oh ternyata nggak semua keinginan kita tuh harus tercapai. Kita jadi punya toleransi untuk kekecewaan, toleransi untuk bukan kecewaan. Eh, Mungkin bahasa tepatnya toleransi untuk hal yang tidak bisa kita capai. Orang yang egonya tinggi kan kecenderungan kalau saya ingin sesuatu saya harus mencapai itu, saya harus dapat gimana pun caranya. Orang yang bisa ngatur egonya, yang dilakukan adalah kalaupun nggak tercapai nggak apa-apa, yang penting saya sudah berbuat semaksimal mungkin gitu. Nah itu yang bikin dia akhirnya tenang. Itu yang membuat dia akhirnya punya um, kontrol sama emosinya dia, nggak gampang marah, nggak gampang kecewa. Dan itu juga yang membuat dia akhirnya nggak suka maksain kehendaknya dia sama orang lain. Karena dia tahu nggak harus semua yang saya inginkan terwujud. Gitu. Mohon bisa dijelaskan coach terkait boundaries dengan pasangan. Dan apabila tidak ada boundaries, apa dampaknya? Terima kasih. Em, saya belum punya pasangan ya. Jadi secara apa sih namanya secara pengalaman real saya belum punya, tapi saya punya beberapa klien yang punya masalah boundaries sama pasangannya, yang pasangannya tuh mau ngatur dia sebagai jadi pasangan ini kayak boneka kayak robot yang harus begini harus begitu segala macam. Nah akhirnya dia punya boundaries, tujuannya agar kehidupannya dia lebih sehat. Karena contoh dia sukanya jalan-jalan, pasangannya ingin dia selalu ada di rumah. Padahal kalau untuk cowok
keluar rumah itu bukan selalu nongkrong. Iya, nongkrong kelihatannya. Cuman kita butuh relasi untuk kerja. Kalau dia di rumah terus, relasi kerjanya sempit, rezekinya sempit. Makanya kalau ada cowok keluar itu wajar, karena terkadang cowok tuh keluar nyari relasi juga dari teman-temannya, dapat kerjaan di tempat nongkrong. Saya beberapa kali dapat kerjaan pas ngumpul-ngumpul gitu. Jadi kita ngasih boundaries supaya kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, dan kita juga jadi orang yang oke, saya sama kamu adalah pasangan. Tapi jangan lupa kita berdua ini adalah orang yang juga masing-masing punya keinginannya sendiri, punya tujuannya sendiri gitu. Jadi kalau seandainya nih si cowok ngomong, impian saya pengen punya mobil, anggap aja yang sporty kayak Fortuner gitu. Kalau di situ ada boundaries, maka si pasangannya, si perempuannya akan ngomong, oke, memang itu keinginan dia, so what, nggak apa-apa gitu, selama kondisi keuangan keluarga aman gitu. Yang perempuan pun akan ngomong, oke, gue pengen jualan misalkan, atau mungkin bukan jualan, gue tetap pengen punya hobi, hmm, belajar. Nah, kalau karena punya boundaries, si lakinya akan menghargai. Jadi kalau lagi Sabtu, Minggu nggak ada banyak kerjaan, di rumah juga udah selesai semua, lakinya mau biarin si perempuan untuk belajar gitu. Nggak di apa sih dikerdilkan gitu pasangannya. Gitu itu contoh boundaries di pasangan. Jadi kita sama-sama menghargai bahwa memang kita ini satu, terikat dengan satu ikatan, tapi kita adalah tetap dua individu yang berbeda, yang masih punya keinginannya masing-masing. Tapi keinginan itu nggak boleh nabrak di satu keinginan besar, gitu. Karena terkadang ada salah satu yang dominan, nah itu bahaya. Gimana caranya bisa mental baik tiap hari? Ya latihan mental. Latihan mental tuh ada banyak, dari mindfulness, terus terapi, EFT, bisa dilakukan setiap hari, journaling. Saya journaling hampir setiap hari, ya saya nulis. Jadi saya ngebiasain apa yang ada di kepala tuh ditumpahin biar nggak pusing kepala. Dan coba teman-teman journaling seminggu aja gitu, kalau rutin akan ada perubahannya. 2 minggu akan kerasa tuh. Kenapa ya coach, orang yang toksik kalau kita ajak berargumen secara logis itu sering nggak masuk, jadi kayak percuma aja. Iya, karena dia punya logikanya sendiri gitu. Jadi makanya itu tadi, kalau ketemu sama orang yang toksik, jangan ngabisin waktu untuk berdebat. Nggak akan menang. Pasti nggak akan menang. Dia punya logikanya sendiri. Gitu. Percuma kita debat sama orang yang toksik. Udah, biarin aja dia mau ngapain gitu. Yang penting dia nggak sampai ngeganggu kita gitu. Ya udah. Banyak orang yang sudah beribadah, berdoa, tapi tetap juga depresi. Yes, nah ini juga jadi salah satu eh, kesalahan ya, bahwa berpikir bahwa kalau orang itu rajin ibadah, dia nggak akan pernah sedih, nggak akan pernah depresi, nggak akan pernah ngalamin kecemasan. Saya ambil contoh dari agama Islam aja ya. Ini yang saya baca bukunya, buku Sirah Nabi. Penulisnya Syekh Mubarak Furi, itu buku yang nomor satu di dunia, buku Sirah. Nabi itu ketika terputus, apa sih namanya, terputus wahyu, Nabi itu ngerasa gundah loh, ngerasa cemas juga Nabi itu. Seorang Nabi. Ya, ketika terputus wahyu itu kalau nggak salah ada yang ngomong 1 tahun, ada yang ngomong 1 bulan. Cuman di buku itu dibilang nggak lebih dari 1 tahun, kemungkinan dari 1 bulan sampai beberapa bulan, 3 bulanan gitu. Itu Nabi ngerasa cemas karena apa, orang-orang Quraisy itu ngejek-ngejek Nabi, dibilang Tuhannya si Muhammad dan meninggalkan Muhammad. Nabi itu ngerasa cemas. Ya, terkadang kita itu selalu didoktrin ya, kalau kamu beragama, kalau kamu beribadah, otomatis kamu nggak akan ngerasa sedih, kamu nggak akan ngerasa kecewa. No, manusia itu memang terlahir dengan kesedihan, dengan ketakutan, dengan kecemasan. Itu udah ada di dalam diri kita sejak kita lahir. Tapi jangan lupa, kita juga terlahir dengan kebahagiaan, kegembiraan, semangat, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang rajin beribadah depresi, ada orang rajin beribadah ke psikolog, ya nggak apa-apa, itu wajar aja gitu. Justru yang aneh kalau dia nggak pernah ngalamin satupun kesedihan, nggak pernah ngalamin kecemasan. Kita perlu hati-hati sama orang-orang yang kayak itu. Karena sekelas Nabi pun itu masih ngalamin. Dan kalau kita lihat
Eh, Nabi Ayub ya, yang punya anak Yusuf kan ya. Nabi Ayub itu pas Yusuf dibuang ke sumur, Nabi Ayub tuh nangis sampai matanya buta. Seorang nabi sedih sampai matanya buta. Nah terus tiba-tiba ada ustadz ngomong atau pendeta ngomong kalau beragama nggak boleh sedih. Nggak tahu saya itu aturannya dari mana. Saya pun dulu seperti itu. Waktu saya lagi stres, lagi ini, orang tua saya sering ngomong gini, orang Islam nggak boleh stres, kalau nggak, kalau stres itu bukan Islam. Saya bingung gitu kan. Akhirnya stresnya dipendem dan itu bahaya karena ketika emosi itu kita pendem, kita pendem, kita pendem, nggak pernah kita lepasin. Tinggal tunggu aja emosi, tangki emosi kita penuh, kena sedikit aja percikan api meledak. Jadi makanya emosi itu dilepaskan. Salah satu cara melepaskan ibadah. Dan memang terkadang emosinya terlalu besar datangnya sehingga istilahnya ada emosi yang ada kejadian yang membuat emosi kita itu tertekan. Tapi dengan kita berdoa aja itu kita sudah kelepas emosinya. Ada satu kejadian yang emosinya cukup intens sehingga kita perlu kayak setelah sholat 5 waktu gitu atau 2 hari berdoa apa segala macam baru emosinya bisa lepas. Ada satu emosi, satu kejadian yang membuat emosinya intens banget sampai kita berdoa berkali-kali itu emosinya nggak lepas, ya nggak sepenuhnya lepas, bukan nggak lepas, nggak sepenuhnya lepas. Jadi memang emosinya tuh angkatnya dikit-dikit, dikit-dikit banget gitu. Jadi memang ada kejadian yang intensitas emosinya beda-beda gitu. Jadi ya wajar aja gitu loh, jangan jadi orang yang apa ya mau ngalah-ngalahin malaikat gitu loh. Manusia yang tentang beragama nggak boleh sedih, nggak boleh cemas, nggak boleh apa gitu. Itu hal yang natural gitu. Itu hal yang natural. Kita punya emosi setaat apapun orang pasti. Iya, makanya itu tadi setaat apapun orang pasti pernah ngalami rasa down. Sekelas Nabi aja pernah down gitu loh. Apalagi kita ya yang banyak dosanya. Jangan harus gitu. eh Kayak sekali doa gitu langsung keterima gitu kan. Sekelas Nabi itu, sekelas orang-orang soleh itu aja masih ngalamin hal yang seperti itu. Saya pernah dibilang gini, kamu kurang berdoa makanya tertekan apa benar begitu? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi memang karena kurang doanya, akhirnya emosinya kelepasnya apa lama banget. Bisa jadi enggak, bisa jadi ya itu tadi. Ada satu kejadian, intensitas emosinya gede banget, sehingga doanya perlu banyak. Jadi misalkan ada kejadian yang intensitas emosinya dengan 2 kali doa, emosinya rilis. Ada satu kejadian yang intensitas emosinya tuh tinggi banget, sampai butuh 100 kali doa baru hilang tuh emosinya. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Kembali ke diri sendiri. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Aman? Oke, oke kalau aman kita tutup ya. Mungkin kasih ini ada yang mau ngasih hmm, masukan atau mau menanggapi kelas hari ini, mungkin boleh open mic gitu, sharing apa yang didapat sebelum kita tutup. Kalau dari skala 1 sampai 10, satu itu materinya mudah, sangat sulit. 10 materinya sangat mudah dicerna. Materi hari ini ada di angka berapa? Mungkin boleh dikasih tahu. Bang Adi 10, 9, oke. Bisa dicerna ya, mudah ya dicerna ya. Ya, jadi itu gambaran-gambaran besarnya aja ya. Tetap ya, jadi tetap kita butuh bantuan orang lain, tapi tetap ya kita butuh belajar mindfulness biar bisa mindful connection. Ya, mungkin saya share lagi ini yang penting banget. Ini yang saya pakai dan itu berhasil. Itu 5 ini. Mindful connection, kita terkoneksi sama orang lain secara mindful. Kemudian rajin-rajin melepaskan emosi. Setiap hari lepasin emosi. Setiap hari. Jangan emosi itu didiemin. Karena itu tadi, kalau emosi didiemin, tinggal tunggu tangki emosi penuh, kena percikan api meledak.
Terus jaga ego kita. Jangan sampai ego kita tuh gede yang nggak karu-karuan. Tanda ego kita tuh gede adalah kita pertama, kita kayak anti kritik. Kita nggak suka dikritik. Terus ego kita gede adalah nah, kita nggak bisa melihat orang lain itu berhasil. Jadi kalau ada orang yang sedih melihat orang lain senang, senang melihat orang lain sedih, itu egonya terlalu tinggi. Boleh ada ego, ego tuh juga penting, tapi jangan sampai terlalu besar. Kemudian miliki support system selain keluarga, ya, gabung ke komunitas, terus apa namanya, belajar di grup-grup gitu, yang nggak harus di manajemen emosi banyak di sana. Terus apa namanya, cari bantuan dari profesional ke konselor, psikolog dan lain sebagainya. Dan terakhir baru membuat batasannya. Rekamannya ada nanti dibagikan. Cara setiap hari kita melepaskan emosi macam-macam, Kak Fatmainah. Melepaskan emosi itu bisa dengan journaling, beribadah, berdoa. Ini suatu cara untuk melepaskan emosi ya. Nah ini cara-cara yang bisa kita pakai buat melepaskan emosi. Ini cuma sebagian kecil ya. Cara yang melepasin emosi itu ada banyak. Dengan menggambar, art terapi, kita ngelukis gitu. Kadang kalau teman-teman ngobrol gitu, ngobrol sendiri gitu. Cuman jangan di depan orang ya, ngobrol kayak kita ngobrol sendiri sama kaca gitu, itu bisa juga untuk melepasin emosi gitu. Cuman yang saling saya pakai setiap hari mindfulness ya, saya mindfulness setiap hari, berdoa ibadah otomatis karena saya muslim kan 5 hari 5 kali dalam sehari. Kemudian journaling ini saya hampir setiap hari, dan terkadang nulis itu kalau lagi saya mumet itu bisa sampai nulis 10 halaman kalau lagi mumet banget gitu. Kalau lagi biasa-biasa biasanya 1 halaman itu selesai. Kalau lagi ada rencana apa segala macam biasanya 4 halaman. Bisa pakai afirmasi. Jadi melepas emosi ada banyak banget cara. Menghindari lingkungan. Nah ini menarik nih pertanyaannya nih. Jadi gimana cara agar kita terhindar ya, lebih tepatnya mungkin seperti itu ya. Gimana cara agar kita terhindar dari orang-orang dan lingkungan yang toksik? Bergabunglah sama orang-orang yang nggak toksik, orang-orang yang sehat. Beradalah di lingkungan orang-orang yang sehat. Otomatis kita terhindar dari orang-orang toksik. Kenapa sih kita tuh terus-menerus masuk ke lingkungan yang toksik, masuk ke circle yang toksik? Karena kita nggak cari lingkungan yang baru. Itu yang saya lakukan juga pas lagi terapi. Saya langsung nulis, saya bahkan sampai list nama-nama teman saya. Ini saya nggak mau ketemu. Umpamanya dia apa ngejapri apa segala macam, saya nggak jawab. Sampai sebegitunya saya waktu itu. Terus saya tulis, saya ingin berteman sama siapa aja. Ini, gitu. Jadi kenapa kita terus terkungkung sama lingkungan toksik? Karena kita tidak menempatkan diri kita di lingkungan yang sehat. Tuh. Oke, saya kira cukup untuk hari ini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Dan nanti apa namanya di grup akan di-share ya sama Coach Arida. Ada program baru dari Coach Arida dan harganya relatif murah gitu. Teman-teman bisa ikut untuk pengenalan lebih jauh mengenai mindfulness. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas. Thank you.